Bayangkan sebuah kota yang hilang selama ribuan tahun. Tidak ada jejak, tidak ada peta. Lalu suatu hari, kota itu muncul kembali. Dari dasar laut, dari balik hutan, dari bayang-bayang sejarah. Ini bukan kisah fiksi. Ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan. Selamat datang di Misteri Kota Hilang yang tiba-tiba muncul lagi. Apa itu kota hilang? Kota hilang bukan hanya soal bangunan yang terlupakan. Ini adalah kisah tentang peradaban yang lenyap dari peta dunia. Terkadang karena bencana, kadang karena perang. Seringkali, karena manusia memilih untuk melupakannya. Sejarah penuh dengan kota-kota yang dulu megah, tapi sekarang tinggal reruntuhan atau sekadar legenda. Kisah kota hilang yang kini ditemukan kembali. 1. Dwarka, kota Krishna yang tenggelam. Dalam epos Mahabharata, ada kota suci bernama Dwarka. Selama berabad-abad dianggap mitos. Namun, para arkeolog menemukan reruntuhan batu di dasar laut Arab. Struktur simetris, jalan, dinding, kuil. Apakah ini kota suci Krishna yang bangkit dari dasar laut? Menurut epik Mahabharata dan Purana, Dwarka adalah kota yang didirikan oleh Dewa Krishna di pantai barat India, sekarang Gujarat. Kota ini dikenal sebagai pusat kekuatan dan peradaban yang megah. Setelah masa pemerintahan Krishna, kota Dwarka dikatakan tenggelam ke dasar laut secara misterius. Kisah ini menjadi salah satu legenda paling terkenal di India mengenai kota hilang. Pada abad ke-20, para arkeolog dan ilmuwan laut mulai melakukan penyelaman di lepas pantai Gujarat dan menemukan struktur bawah air yang menyerupai reruntuhan kota kuno. Struktur batu, jalan, dan bangunan ditemukan di dasar laut, yang kemungkinan besar adalah sisa-sisa kota Dwarka. Penemuan ini menguatkan kemungkinan bahwa kisah mitos Dwarka mungkin memiliki dasar historis. Kota ini juga menunjukkan betapa peradaban kuno mampu membangun kota pesisir yang canggih. 2. Herakleion, kota laut Mesir yang tertelan air. Sebelum Alexandria, ada Herakleion, kota pelabuhan penting Mesir yang hilang begitu saja. Hingga tahun 2000, para penyelam menemukannya kembali. Patung raksasa, gerbang batu, kapal dagang, semuanya terendam, membeku dalam waktu. Herakleion adalah sebuah kota pelabuhan penting di Mesir kuno, yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama perdagangan dan koneksi antara Mesir dan dunia Yunani serta Mediterania lainnya. Kota ini disebut dalam banyak catatan sejarah dan mitologi. Kota ini dipenuhi kuil megah, patung raksasa, pelabuhan sibuk, dan pasar yang ramai. Herakleion adalah pusat keagamaan dan komersial, dengan kuil yang didedikasikan kepada Dewa Amun dan Dewa Neit. Pada abad ke-8 Masehi, Herakleion mengalami bencana yang menyebabkan kota tersebut tenggelam ke dasar laut. Faktor yang diduga meliputi gempa bumi, penurunan tanah, subsidence, dan tsunami yang menenggelamkan sebagian besar kota. Pada tahun 2000, penemuan kota ini di bawah air oleh tim arkeolog Prancis yang dipimpin oleh Frank Godiot menjadi sensasi dunia. Reruntuhan kota, termasuk kuil, patung, prasasti, dan kapal-kapal yang tenggelam, ditemukan dalam kondisi yang relatif terjaga di dasar laut. Penemuan Herakleion memberikan wawasan berharga tentang kehidupan laut kuno, perdagangan, budaya, dan teknik konstruksi Mesir. Kota ini juga memperlihatkan bagaimana bencana alam bisa mengubah sejarah. 3. Ciudad Perdida, kota yang terkubur di gunung. Di jantung Kolombia, tersembunyi kota kuno suku Tairona. Ciudad Perdida, Lost City, lebih tua dari Machu Picchu. Kota ini ditemukan bukan oleh ilmuwan, tapi oleh para pemburu harta karun. Ciudad Perdida, yang berarti kota yang hilang, adalah situs arkeologi yang terletak di pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta, Kolombia. Kota ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 800 Masehi oleh suku Tairona. Ciudad Perdida ditemukan kembali pada tahun 1970-an setelah tersembunyi selama berabad-abad di tengah hutan lebat dan gunung-gunung tinggi. Letaknya yang terpencil dan sulit diakses membuatnya terlupakan selama ratusan tahun. Kota ini memiliki sistem jalan batu yang kompleks, teras ring pertanian, tangga batu yang panjang, dan bangunan yang didirikan di lereng gunung dengan pemandangan spektakuler.
Arsitekturnya menunjukkan tingkat peradaban dan organisasi sosial yang maju. Diyakini sebagai pusat keagamaan dan administratif suku Tairona. Tempat tinggal elit dan pusat perdagangan. Fungsi spiritual, menghubungkan manusia dengan alam dan alam roh. Penyebab kehilangan. Penghancuran oleh penyerang dan penarikan diri penduduk ke wilayah yang lebih aman membuat kota ini ditinggalkan dan kemudian tertelan hutan. Penemuan Ciudad Perdida membuka wawasan baru tentang peradaban pra-Columbus di Amerika Selatan. Kini, situs ini menjadi objek wisata dan penelitian penting yang terus dilindungi. Bagaimana kota bisa hilang? Apa yang membuat kota bisa menghilang? Jawabannya tidak pernah tunggal. 1. Bencana alam. Gunung meletus, gempa, tsunami. Semua bisa mengubur kota dalam semalam. Seperti Pompei di Italia. 2. Perubahan iklim dan alam. Laut yang naik, sungai yang mengering, gurun yang meluas. Contohnya, kota-kota di Sahara. 3. Wabah dan perang. Kematian massal, invasi, pemberontakan, penduduk pergi, dan kota pun dilupakan. Kota yang hilang dan baru-baru ini ditemukan. Angamucho, kota di bawah hutan Meksiko. Selama ratusan tahun, hutan menyembunyikan kota raksasa. Bukan Maya, bukan Aztec, tapi Purepecha. Teknologi lidar mengungkap lebih dari 40.000 struktur. Sama padatnya dengan Manhattan. Tonis, kota Mesir yang terlupakan. Dikenal dalam teks Yunani sebagai Tonis, kota ini hilang di Laut Mediterania. Ditemukan lagi tahun 2000, di dekat delta Sungai Nil. Kuil, patung, dan artefak emas tersimpan rapi di bawah lumpur. Tanis, kota Fir'aun yang hilang. Banyak yang menyangka ini kota fiksi. Namun, ditemukan sisa-sisa kuil, obelisk, dan makam raja-raja Mesir. Salah satunya bahkan membawa harta yang lebih besar dari Tutankhamun. Kota yang masih hilang, tapi dicari. 1. Atlantis, kota mitos atau nyata? Dideskripsikan oleh Plato sebagai kota supermodern, pusat kekuatan dan teknologi, yang tenggelam dalam 1 malam dan 1 hari. Atlantis pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, dalam dialognya Timaeus dan Critias. Ia menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban maju yang tenggelam dalam 1 malam karena bencana besar. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau besar di luar pilar Hercules, Selat Gibraltar, penuh dengan kekayaan, teknologi maju, dan masyarakat yang kuat secara militer. Namun, karena kesombongan dan korupsi, dewa-dewa menghukum Atlantis dengan menenggelamkannya ke dasar laut. Sejak abad ke-19 hingga sekarang, banyak peneliti, arkeolog, dan pencari legenda mencoba menemukan Atlantis. Beberapa teori lokasi Atlantis meliputi Laut Tengah, sekitar Kreta atau Santorini. Laut Atlantik dekat Kepulauan Canary. Kepulauan Bahama dan daerah Karibia. Antartika. Teori kontroversial. Belum ada bukti arkeologis yang kuat yang mengkonfirmasi keberadaan Atlantis secara pasti. Atlantis sering dianggap sebagai alegori atau cerita moral tentang kehancuran akibat keserakahan. Namun, beberapa penemuan kota tenggelam seperti Santorini yang hancur akibat letusan vulkanik dianggap mungkin menjadi inspirasi legenda Atlantis. Atlantis menjadi simbol mitos dan misteri, menginspirasi karya sastra, film, dan teori konspirasi. 2. Kota Z Amazon. Percy Fawcett yakin ada kota canggih di tengah hutan. Ia mencarinya, dan tidak pernah kembali. Kota Z adalah nama yang diberikan untuk sebuah kota legendaris yang dipercaya tersembunyi di dalam hutan Amazon, Brasil. Kisah ini menjadi terkenal karena ekspedisi yang dilakukan oleh penjelajah Inggris, Percy Fawcett, pada awal abad ke-20. Fawcett memimpin beberapa ekspedisi mencari kota Z, yang menurut legenda merupakan kota maju dengan peradaban kuno yang hilang di tengah hutan lebat. Ia percaya kota Z adalah pusat kebudayaan yang besar, yang hilang karena alam dan waktu. Pada ekspedisi terakhirnya tahun 1925, Fawcett dan timnya menghilang tanpa jejak. Hilangnya mereka menambah misteri dan daya tarik cerita kota Z.
Penemuan arkeologi di Amazon sejak akhir abad ke-20 hingga kini mulai mengungkap jejak-jejak peradaban kuno yang tersebar di hutan, seperti geoglips, pemukiman besar, dan sistem irigasi. Kota Z mungkin bukan satu kota tunggal, melainkan sebuah jaringan peradaban yang luas dan kompleks. Studi menggunakan teknologi lidar membantu membuka tabir hutan lebat untuk menemukan struktur yang tersembunyi. 3. Iram, kota pilar dalam Al-Quran. Dikenal sebagai kota kaum Ed dalam Quran, menghilang dari muka bumi karena murka Tuhan. Iram dikenal sebagai Iram Dzat al-Imad, yang berarti Iram yang memiliki pilar-pilar, pilar megah. Kota ini disebut dalam Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 68, sebagai sebuah peradaban yang sangat makmur dan megah, namun kemudian dihancurkan karena kesombongan dan penolakan mereka terhadap peringatan Tuhan. Menurut teks-teks klasik dan tradisi Arab, Iram adalah kota yang sangat kaya, dikelilingi oleh taman-taman, dan memiliki arsitektur luar biasa dengan banyak pilar tinggi yang menjadi ciri khasnya. Lokasi tepat Iram masih menjadi misteri hingga kini. Beberapa teori menempatkannya di daerah gurun pasir di sekitar Oman, Yaman, atau wilayah selatan semenanjung Arab. Beberapa ekspedisi modern mencoba menemukan reruntuhan yang cocok dengan deskripsi Iram. Penemuan struktur batu dan artefak di wilayah tersebut menjadi petunjuk yang menarik, tapi belum ada konfirmasi pasti. Iram menjadi simbol peringatan tentang keangkuhan dan kehancuran, mengingatkan manusia untuk tidak melupakan nilai-nilai moral dan spiritual. Kota misterius yang muncul kembali. Satu kota di langit Fata Morgana? Tahun 2015. Ribuan orang di Cina melihat kota raksasa di langit. Gedung tinggi. Jalan, seperti kota hantu, ilusi optik, atau paralel dunia. Apa itu Fata Morgana? Fata Morgana adalah jenis ilusi optik yang terjadi ketika cahaya dari objek jauh dibiaskan oleh lapisan udara dengan suhu berbeda, menciptakan bayangan atau gambaran yang tampak melayang di udara, sering terlihat seperti kota, pulau, atau bangunan di langit. Asal nama Fata Morgana berasal dari legenda Pri Morgana, saudari Raja Arthur dalam mitos Inggris, yang dipercaya menciptakan ilusi misterius di cakrawala laut. Sering terjadi di daerah pesisir, gurun, dan kutub, terutama saat kondisi udara sangat panas atau sangat dingin. Fata Morgana membuat para pelaut atau penjelajah mengira melihat kota atau pulau yang sebenarnya tidak ada. Contohnya termasuk laporan kota terapung di laut atau oasis di gurun. Penjelasan ilmiah. Fata Morgana terjadi akibat refraksi cahaya melalui lapisan udara yang berbeda suhu, inversi termal. Cahaya ditekuk dan dipantulkan sehingga menghasilkan gambar terbalik atau terdistorsi yang tampak nyata. 2. Time slip, kota yang muncul di kabut. Beberapa orang di Inggris melaporkan melihat kota tua yang tidak pernah ada di peta. Muncul dari kabut, lengkap dengan penduduk bergaya kuno. Time slip adalah fenomena di mana seseorang atau sekelompok orang secara tiba-tiba melintasi waktu dan melihat masa lalu atau masa depan seolah-olah berada di tempat lain atau era lain. Fenomena ini sering dikaitkan dengan munculnya kota-kota atau bangunan yang hilang dalam kabut misterius. Kisah kota yang muncul di kabut. Ada banyak laporan dari berbagai belahan dunia tentang munculnya kota-kota atau desa kuno yang hanya terlihat sebentar. Sering muncul dalam kabut tebal atau malam hari. Saksi mata sering menggambarkan melihat jalanan, rumah, dan penduduk yang berpakaian kuno lalu kota itu menghilang begitu saja. Penjelasan mistis dan teori. Beberapa percaya ini adalah rekaman waktu yang terekam dan terputar ulang oleh alam atau dimensi lain. Ada juga teori bahwa ini adalah celah waktu yang membuka portal ke masa lalu. Fenomena ini kadang dihubungkan dengan tempat-tempat yang punya sejarah tragis atau energi tinggi. Kota-kota ini bukan hanya batu dan reruntuhan. Mereka adalah pesan dari masa lalu. Tentang kejayaan, kehancuran, dan keajaiban waktu. Apa yang hilang, bisa muncul kembali. Dan mungkin, kota tempat kamu tinggal sekarang, suatu hari akan ditemukan kembali. Oleh generasi yang belum lahir. Ingat, bumi tak pernah benar-benar melupakan apa yang pernah ada. Ia hanya menyembunyikannya.